Halo guys, hari ini tanggal 1 April 2025 aku ada di agen bis, salah satu agen bis di Kamboja. Kita akan menuju ke negara sebelah tetangga yaitu ke Vietnam. Nah kebetulan dapat kelas sleeper. Kira-kira bisnya seperti apa, konfigurasinya seperti apa, dan fasilitasnya seperti apa, serta perjalanannya juga seperti apa. Tapi yang aku masih penasaran adalah sampai detik ini sudah 2 malam di Kamboja, sudah keliling-keliling juga di sudut-sudut kota, belum ketemu Jet 1000. Mungkin nanti di dalam perjalanan ataupun di Vietnam akan ketemu Jet 1000. Nah, kita akan liput ya guys. Ya, ini kondisi agen-agen bus di Kamboja. Nah, ini agen-agen bis ya, dan untuk ke Kamboja, Vietnam, Ho Chi Minh, satu tiketnya untuk kelas sleeper $19. Jan, tunjukin sarapan kita hari ini. Apa ini? Sayurnya aku Hamburger ala Kamboja ya. Kayak telur gitu, Ada daging. isinya apa aja? Ada sayur, ada daging. Daging, telur. Telur Ya. ada. Ini dia, sebelum kita berangkat ke Vietnam kita cari sarapan dulu. Hamburger ala Kamboja. Dan ini kondisi lalu lintas pagi hari. Ini cukup ramai sekarang. Kami tadi perjalanan juga sedikit agak macet. Ya, ini adalah penampakan bis, salah satu bis yang akan menuju ke Vietnam, tapi kita nggak menggunakan ini ya. Ini dari luar penampakannya sih kelas sleeper. Nah, ini dari luar kelas sleeper begini karena di sana udah ada tangga-tangga untuk naik seat atau sleeper yang di atas. Ya, mungkin ini bis yang akan naikin karena sesuai nama di tiket yang kami beli. Nah, di sini kebetulan juga sudah banyak bule-bule yang berwisata dari Kamboja mau menuju ke Vietnam. Kurang lebih nanti perjalanan adalah 6 jam, tetapi nanti kita akan tertahan sebentar di perbatasan untuk pemeriksaan paspor. Nah, penampakan dari sini sudah terlihat sleepernya ya guys. Ini bagasi sama seperti bis di Indonesia ya. Ya, bis-bis di sini rata-rata menggunakan sasis merek Hyundai ya, dari Korea. Nah, seperti itu. Nah, itu juga Hyundai. Nah, kebetulan ini di Samco atau Samco. Udah masukin tas. Penampakan depan, spion unik dan cukup besar. Kru sedang mempersiapkan rencana perjalanan. Oke, jadi kita sepatunya masukin plastik, terus dipegang masing-masing. Di atas bas pakai sendalnya bas. Ya, oke ya. Jadi alas kaki kita, sepatu ataupun sendal
dicopot dan akan dikasihkan plastik oleh krunya. Jadi kita masuk di dalam bis ini menggunakan sendal. Nah, ini plastiknya. Nah, langsung. sepatunya. Ma naik dulu. Oke. Ma naik dulu bukan jalan makanan. Why? Boleh? Buset. Ya. Nah, setirnya. Oh ya udah, bawa aja makanannya, kita bawa aja ya guys. Oke. 2 jam nanti berhenti sih. Ya. Oke. Oh iya. Bong, maju bong. Yang mau dibawa siapa lagi? Nah, Bos, ibu boleh dibawa? Atau bu? proses antri ya guys, agak sedikit lama tapi memang untuk demi kebersihan bis. Makan di bis aja kita nggak boleh ya. Jadi bis benar-benar dijaga. Adek bisa cek the number. Ya nih, sendal saya dimasukin. Obong, okun. Ya, ini setir ada di sebelah kiri ya guys. Nah, ini sebelah kanan untuk pintu masuk. Setir ada di sebelah kiri. Nah, ini dia konfigurasinya. Jadi sleepernya single, ada 3 ya, ada 3. Nah, ini ada 3 di satu lajur dan pintu masuknya buat badan saya dengan berat. Ini cara naik. Yo naik. Itu ya cara naiknya. Untuk badan saya yang berat 80 lebih, saya harus jalan miring di antara lorong ini guys. Kita sebelah mana, Pak? Kanan atau kiri? Left. Alright. Di bawah. Yona tengah. Wah, non toilet guys. Ini nggak ada tempat duduknya, mungkin kandang macan guys. Kandang macannya orang driver di sini Kamboja. Berbeda dengan sleeper di Indonesia ya guys. Ini dia colokannya buat tempat minum, bisa buat makanan, tapi di sini dilarang makan. Coba kita nyalain. Oh, belum nyala ya, belum dinyalakan. Oke. Jadi untuk tinggi saya 160, sudah 165 ya guys. Sudah oke. Cukup. Dan lumayan rebah guys. Kalau sleeper di Indonesia turun ke belakangnya agak kurang, tapi ini cukup rebah sekali. Ini saya bisa tiduran agak lurus. Ini AC. Masih model lama ya, nggak kayak Jet Plus 5 Indonesia. Dan ini lampu, saya kurang tahu nanti bagaimana cara menyalakannya. Oke, gimana guys? Sleeper, naik sleeper. Oke. Ya, itu penampakan bis lain di Kamboja. Baik, nanti keseruan seperti apa atau apa yang terjadi di perbatasan dan sebagainya akan saya liput buat kita sekalian. Thank you guys. Mudah-mudahan berharap ketemu iJet 1000. Fasilitas lainnya adalah ini guys. Apa untuk naik turunin seat kita. Ya ini udah saya buat tegak. Nah seperti ini tegaknya. Ya, dan di belakang ini dapat selimut masing-masing. Mungkin untuk yang perjalanan malam kalau dingin bisa menggunakan selimut. Oke. Bis akan diberangkatkan. Oke, bis sudah jalan ya guys. Jadi ini kurang lebih perjalanan dari Kamboja dan sambil dengarkan percakapan kru ya.
xem đây nữa. Ok. Vậy có đó có dùng cái này. Oke, kita sudah dikasih Đi bên hả? satu-satu setiap Để cho soi kêu soi chở hai ba đó cho. Mà sao nó biết nhà? Mà sao nó biết nhà? Nó biết nhà đâu? Rồi để cho soi dùng cái đi hả? Nah, jadi nih tadi sebelum naik bis semua paspor diambil oleh krunya karena nanti krunya yang akan bertugas melaporkan di perbatasan antara Kamboja Vietnam. Nah itu paspornya guys, banyak ya semua penumpang itu sedang diperiksa. Jadi nanti paspor kita diwakilin oleh kru untuk wajib lapor di perbatasan. Nah, di sini ada beberapa informasi, pengumuman harga, nomor telepon. Tapi saya sendiri nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Mungkin penonton tahu ini artinya apa, jurusan mana, harganya berapa. Jadi transportasi di Kamboja ini cukup tertib menurut saya guys. Kenapa? Karena memang pertama CCTV sudah cukup banyak di sini, dan ketika lampu kuning di sini betul-betul pengurangan gas dan bahkan harus direm ya. Jadi kalau lampu kuning di kita malah digas kencang ya, tapi di sini kurangin gas dan kemudian melakukan pengereman. Kenapa? Karena kalau sampai melanggar, polisi yang di depan bisa menilang dan akan menunjukkan bukti pelanggaran atau kesalahan si pengemudi dengan cara menunjukkan CCTV dan kemudian ditilang. Jadi di sini cukup tertib untuk transportasi di Kamboja. Dan yang unik berikutnya adalah di sini sangat jarang sekali terdengar klakson. Jadi orang sini cukup sabar ya guys menghadapi transportasi di sini, dan di beberapa jalan diberikan batas kecepatan. Untuk jalan yang sepi saja, kemarin kami ke Mall Ion 3 di Kamboja, batas kecepatan maksimum adalah 60 km per jam, jadi pelan, sehingga sangat jarang terjadi kecelakaan. Kalau kita 60 mungkin masih tergolong jalan lambat untuk sebuah bis. Ya, sampai detik ini belum ketemu Hijet 1000 ya guys. Ya tuh lihat tuh, dengan kredit seperti ini belum menggunakan klakson drivernya, dan dari kendaraan yang lain juga tidak terdengar suara klakson. Nah itu kuning, dia pasti akan langsung berhenti. Kalau di Indonesia ya gas dulu guys. Oke. Nah, yang unik juga ini dapat air minum, tapi air minumnya ini juga satu merek dengan bisnya, seperti bis Sumber Alam memberikan fasilitas air minum dengan merek bis Sumber Alam. Ya, ini ada gambar bisnya, dan ada mungkin ini nomor teleponnya, Tongdai.
taruh di sini ya guys. Dan inilah bukti kesabaran orang-orang di Kamboja. Di depan itu ada semacam gerobak yang ditarik pakai motor. Dia bawa material seng pelan ya, tapi super bus nggak klakson, mobil-mobil lain juga nggak klakson. Sungguh suasana yang bagus, menyenangkan dan sangat bersahabat. Oke, akhirnya dia mikir sendiri tanpa harus ada klakson. Sifas $50. Black Label Johnny Walker $30. Sudah di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja guys. Di sana Kamboja, di depan Vietnam. Ya, sekarang kita udah tiba di salah satu rest area yang ada di ini udah di Vietnam ya. Nah, untuk makanan di sini enaknya sudah ada harga-harganya. Ya, 150k ini dong ya. Oke. Nah, tinggal yang nggak bisa bahasa enaknya sih tinggal tunjuk aja mau apa. Nanti kita diarahkan untuk membayarnya. Ini salah satu kerupuk dan yang selalu ini minuman banyak bebas dijual di sini. Keluar hotel dan langsung ketemu mobil seperti hijet Bungel, tapi ini carry guys ya, sennya di bawah. Dan ini mobil baru, bukan mobil tua. Nah, super carry 60 anniversary, lampunya sudah kotak. Wah, seru guys, keren. Mungil ya, unyil, mungil, sangat asik nih. Nggak ketemu hijab, ketemunya carry. Hahaha, oke lah, saudara ya. Oke, pintu kedua dia sliding, kemudian hatchback pintu belakang. Oke, manis sekali ya guys, saya suka. Wah, yang punya mau jalan. Wih, akhirnya ketemu mobil yang mirip hijet di Thailand. Oke, jadi guys, jam 6 sore tadi kita nyampe di Vietnam, langsung di Ho Chi Minh, langsung di pusat kota. Dan kita udah beres-beres check-in. Kafe-kafe di sini banyak sekali. Orang Vietnam, Kamboja suka ngopi. Oke, sekarang waktunya untuk cari sesuatu untuk mengisi kampung tengah. Sekilas saya infokan bagaimana kondisi kota Ho Chi Minh di malam hari. Jadi kota ini serunya juga sudah 24 jam ya guys. Jadi untuk cari makan malam-malam atau pagi hari, subuh hari aman. Oke, asik tempatnya ya, ramah, banyak tempat makan, yang pasti banyak kopi. Oke, dari kota Ho Chi Minh, Vietnam, Musa 86 melaporkan
perjalanan dari Kamboja ke kota Ho Chi Minh. Tidak ketemu Ijet, tapi ketemu saudaranya Ijet, Heri 1000. Oke, bye-bye.